Seekor kuda putih jatuh ke sungai. Pria itu menemukannya dan hendak menariknya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menariknya. Dia dengan cepat melihat sekeliling. Ketika dia melihat kincir air di belakang, dia memikirkan cara. Gunakan tali untuk mengikatnya ke roda. Lalu gunakan kekuatan dia untuk membuat roda berputar. Berhasil menyelamatkan kuda Babbage ke pantai. Melihat orang yang menyelamatkan hidupnya, kuda putih itu sangat tersentuh sehingga dia meneteskan air mata. Pria itu melepaskan tali di lehernya. Kuda itu segera melompat seperti ingin berkata terima kasih kepada pria ini. Kemudian berlari ke kabut-kabur. Hanya satu langkah untuk terbang ke langit. Dia adalah Ivan. Dia baru saja bangun dan menemukan dua kuda lagi di samping dia. Ada juga keledai yang bisa berbahasa manusia. Keledai itu memberitahunya, dia adalah kuda putih yang kuselamatkan kemarin. Karena untuk berterima kasih kepada dermawan, keledai memutuskan untuk mengambil dia sebagai tuannya. Tapi Ivan ingat ladang gandum yang dibuat kuda putih kemarin dengan pemiliknya. Dia tahu seharusnya tidak berada di sini lagi. Jadi dia naik keledainya dan bersiap untuk pergi. Tapi tidak menyangka bahwa keledai itu kecil, tetapi berlari lebih cepat dari kecepatan kereta. Apalagi saat ia melolong. Dua kuda lainnya juga dapat terdengar walaupun lagi sangat jauh. Jadi Ivan mengambil kuda dan keledai untuk ikut jalan-jalan. Mereka berakhir di negara yang kaya. Tapi ada yang tidak diharapkan. Raja melihat melalui teleskop. Melihat dua kuda hitam punya Ivan. Segera mengirim seseorang untuk merampok mereka. Kuda itu melihat pemiliknya sangat sedih. Kemudian berteriak lagi. Kuda-kuda segera bergegas keluar. Raja mengejar tetapi tidak bisa. Tidak hati-hati dan jatuh ke tepung di pinggir jalan. Berubah menjadi putri salju yang legendaris. Tapi di depan rakyatnya, Raja tidak berani menghukum Ivan. Jadi dia memberi Ivan tugas penting. Harus membunuh Phoenix api yang sering menyerang tentara dia. Ivan menemukan satu-satunya danau dengan air dan pepohonan di padang pasir. Di malam hari, dia melempar biji pinus ke pasir sebagai umpan. Tiba-tiba ada cahaya warna merah di bawah pasir. Phoenix api perlahan mendarat ke pasir. Lihat kerucut pinus. Phoenix mengambilnya dan melemparkannya ke langit. Tidak lama langsung telan. Sepertinya dia sangat menyukai hidangan ini. Tapi sebentar, Phoenix merasa pusing. Lalu pingsan di tempat. Jadi Ivan segera memasukkan obat bius ke biji pinus itu. Tepat ketika dia sangat bahagia, sebuah kaki merah perlahan menonjol dari belakang. Phoenix api ini berjalan ke arah Ivan. Melihat Ivan akan disusul oleh Phoenix, keledai segera berlari keluar untuk mencegahnya. Kali ini Phoenix benar-benar marah. Dia harus mengejar Ivan sampai dapat. Ketika Phoenix lewat mana, tempat itu langsung berubah menjadi lautan api. Ivan dipaksa sampai akhir. Dia melemparkan kerucut pinus terakhir ke tanah. Phoenix segera terpikat. Sedetik kemudian ia pingsan lagi. Kemudian besok, Phoenix diikat oleh Ivan, tidak bisa bergerak. Tapi ketika dia melihat air mata Phoenix jatuh, Ivan mendapati dirinya tidak bisa begitu tidak berperasaan. Jadi Ivan melepaskan ikatannya. Akhirnya Phoenix dibebaskan lagi. Untuk berterima kasih kepada Ivan karena telah menyelamatkannya, Phoenix memberinya satu bulu. Ivan kembali untuk melapor kepada raja. Sekarang Phoenix telah menjadi teman dia. Dia tidak akan menyakiti orang lagi. Bahkan menunjukkan bulunya sebagai bukti. Tapi ketika dia mengeluarkannya, itu hanya bulu ayam. Raja memerintahkan seseorang untuk memenggal kepala Ivan. Tapi di waktu yang tepat, bulunya tiba-tiba terbakar. Burung Phoenix terbang di langit. Kemudian mendarat di menara tertinggi. Ini membuktikan bahwa Ivan benar-benar berteman dengan Phoenix. Raja harus membebaskan Ivan. Hanya beberapa hari kemudian, Raja sekali lagi memberi perintah. Kirim Ivan ke kerajaan beku. Bawa kembali putri salju. Ivan dan keledai ke istana beku. Bahkan dalam mimpi, Ivan juga tidak akan percaya bahwa negara ini dibangun di atas gunung es setinggi ribuan meter. Ivan butuh 3 hari 3 malam untuk mendaki. Di pintu, Ivan tidak melihat para prajurit menjaga. Ingin masuk ke dalam. Hasilnya, jadi ada lapisan es tebal tepat di depan. Saat itu, bulu Phoenix melambung. Kemudian menembus pintu. Esnya langsung mencair. Keledai itu didorong turun gunung oleh arus. Lalu terjebak di tebing. Ivan memasuki istana sendirian.
Gunakan bulu Phoenix untuk membangunkan Putri Salju. Dua orang baru saja bertemu dan jatuh cinta. Mengandalkan kefasihan diri, Putri Salju akhirnya setuju dengan Ivan. Keduanya melompat dari tebing bersama-sama. Ivan duduk di gaun Putri Salju yang mengalir. Tapi gaun itu tidak bisa menahan gravitasi dia. Ivan begitu saja tergelincir ke bawah. Di saat bahaya, keledai itu tiba-tiba menumbuhkan dua sayap. Berhasil menyelamatkan dua orang. Sangat cepat mereka kembali ke kerajaan. Raja dan warga terus memuji Ivan. Tapi di dalam hatinya dia memendam kebencian. Dia memberi Ivan tugas lagi. Kali ini berburu paus raksasa yang sering menyerang nelayan. Jika tidak, Raja akan menikahi Putri Salju. Ivan mengendarai keledai terbang menembus awan ke salah satu pulau kecil. Tetapi jika melihat lebih dekat, adalah seekor paus raksasa yang diikat oleh rantai besi. Jadi itu ditawan oleh Raja. Lalu mencelakai nelayan yang sedang mencari makan. Melihat paus yang sedih meneteskan air mata, Ivan memutuskan untuk membebaskannya. Dia dan keledai terbang ke lubang hidung paus. Masuk jauh ke dalam tubuh paus. Di dalamnya ada dunia yang sangat indah. Seperti langit penuh bintang terang. Sayap keledai dengan sembarangan bertabrakan dengan tubuh ikan. Membuat paus mengejutkannya. Seluruh tubuh mengapung ke permukaan. Memuntahkan air, termasuk Ivan dan keledai. Juga dapat melepas tali. Bahkan perahu nelayan yang tertelan juga terlepas. Paus untuk berterima kasih atas kebaikan Ivan. Minta kepiting kecil untuk memberi Ivan satu cincin. Ivan tidak membunuh paus itu. Dia harus menyelinap ke sel. Untuk menyelamatkan kekasih dia keluar. Ketahuan sama penjaga. Ketika Ivan baru saja memberikan cincin itu kepada sang putri. Para sipir di situ mulai mendobrak pintu sel. Lalu bawa Ivan keluar. Keledai itu dibunuh oleh Raja dengan pistol. Besok, Ivan dibawa ke tempat eksekusi. Raja menyiapkan 3 tungku. Termasuk 2 panci air mendidih. Sisanya adalah air beku frozen. Jika Ivan masih hidup setelah melompat ke 3 tungku, maka Raja akan membebaskan dia. Berdiri di atas, Ivan menyatakan cintanya kepada Putri Salju. Habis dia mengatakan itu, Raja mendorongnya ke bawah. Putri Salju buru-buru melepas cincin. Lalu masukkan ke dalam tungku yang mendidih. Sedetik kemudian, Ivan secara ajaib terbang ke atas. Kemudian jatuh ke tungku yang berisi air dingin. Dalam sekejap dia benar-benar membeku. Tiba-tiba, bulu Phoenix liar terbang ke dalamnya. Ivan segera memecahkan kebekuan dan terbang keluar. Akhirnya jatuh ke tungku mendidih ketiga. Lihat tungku mendidih ini. Semua orang berpikir tidak akan ada lagi keajaiban. Mereka memulai tidak harapan lagi. Pada saat itu, sebuah bintang terang muncul di langit. Dandelion jatuh di atas tungku. Dan tepat setelah itu, Ivan tiba-tiba terbang dengan banyak asap. Tentu saja ini bukan kebetulan. Sebenarnya keledai dia telah menahan rasa sakit berjalan sepanjang malam. Gunakan sisa energi untuk berlari ke ujung bumi. Menemukan bunga dandelion. Ivan akhirnya dengan lancar melewati tahap yang sulit. Raja menepati janjinya. Lalu dia karena gengsi, melompat ke tungku. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dia terjebak di balon air. Jadi terbang tinggi di langit. Ivan dibawa pujian mata rakyat. Menjadi raja baru di negara ini. Dengan Putri Salju dan keledai kecil. Nikmati hidup dengan bahagia untuk selebihnya. Cerita berakhir di sini. Ini adalah film CV yang baru saja dirilis berjudul Upon the Maga. Alur cerita berdasarkan dongeng. Ini pasti film yang layak harus ditonton. Akhirnya, aku ingin pertanyaan kepada kalian semua. Jika diberi kesempatan, kamu akan memberi makan seekor keledai atau Phoenix api?